pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketemu lagi dalam renungan pagi kita di hari yang baru ini. Sebelum kita mengawali renungan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri, juga untuk semua berkat, untuk kasih karunia yang baru dalam hidup kami. Bapa, kami mau mengawali hari yang baru ini Tuhan dengan mendengarkan Tuhan sebagian kecil Tuhan daripada firman-Mu Tuhan. Bapa, biarlah apa yang akan kami dengar di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan yang baru, boleh menjadi refleksi untuk hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan dan hidup kami boleh semakin bertumbuh dan kami boleh semakin kuat menghadapi apapun juga Bapa yang ada dalam hidup kami yang Kau izinkan terjadi juga ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih kami menyambut berkat dan kekuatan yang baru daripada Engkau hanya dalam nama Yesus ya Bapa. Haleluya. Amin. Rasanya udah lama banget dari terakhir kali saya membagikan renungan atau kesaksian saya yang terakhir kalinya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya berharap di hari yang baru ini kasih setia Tuhan juga tetap menyertai, menjaga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada. Pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan singkat yang saya kasih judul Indikator Rohani. Ini masih ada hubungannya dengan renungan atau kesaksian yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Waktu itu saya menyampaikan bahwa hidup rohani saya turun dan bahwa saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup saya. Nah, sebenarnya kalau kita peka akan hidup kita sendiri, terutama hidup kerohanian kita, sebenarnya kita nggak akan jatuh terlalu jauh, karena Roh Kudus pasti juga ingatkan kita, that must be something wrong kalau hidup kerohanian kita turun. Saya percaya bahwa orang kehilangan iman itu bukan tiba-tiba terjadi dalam satu malam saja. Nggak mungkin dia hari ini masih di gereja atau masih di tempat ibadah memuliakan Tuhan, berkata bahwa Tuhan baik, dan besok harinya dia langsung kehilangan imannya. Tapi pasti ada satu masa di mana iman atau hidup kerohanian dia semakin lama semakin turun. Nah, itu yang saya alami beberapa waktu yang lalu juga dalam hidup saya. Nah, kenapa saya hari ini akan membawakan renungan yang saya kasih judul Indikator Iman atau Indikator Rohani kita? Karena saya percaya bahwa kalau kita memperhatikan indikator rohani yang ada dalam hidup kita, maka seharusnya kita bisa menjaga iman dan rohani kita untuk terus bertumbuh, bukannya semakin turun. Nah, indikator ini kalau buat orang manajemen ini menjadi satu patokan. Kalau mereka yang mungkin di main saham atau manajemen perusahaan, mereka pasti ada indikator-indikator perusahaannya itu bertumbuh atau enggak, atau saham itu naik atau turun, dan mereka akan memperhatikan indikator-indikator itu. Nah, hari ini saya akan mencoba membagikan berdasarkan pengalaman hidup rohani saya sendiri, apa sih yang bisa menjadi indikator-indikator rohani dalam hidup kita. Yang pertama adalah bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Jujur, waktu saya mengalami apa yang saya anggap sebagai kemunduran rohani, keintiman saya dengan Tuhan itu menjauh. Itu sebabnya saya melihat Tuhan itu kecil. Nah, sekarang yang menjadi masalah, apakah patokan dari keintiman kita dengan Tuhan? Saya mempelajari beberapa hal, saya merenungkan bahwa ada beberapa hal yang bisa menjadi indikator untuk keintiman kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah, adakah waktu khusus doa untuk setiap hari?
Itu yang pertama hilang dalam hidup saya. Emang saya masih berdoa pagi, malam, tapi itu menjadi satu rutinitas saja. Bukan benar-benar saya berkomunikasi dengan Tuhan, tapi itu karena kita sebagai orang Kristen bangun harus berdoa, makan harus berdoa, tidur pun harus berdoa. Jadi istilahnya komunikasi dengan Tuhan itu bukan sebagai satu keintiman, tapi sebagai satu rutinitas. Nah, yang pertama dari itu, waktu khusus doa setiap hari, bukan doa sebagai rutinitas, tapi lebih komunikasi dari hati kita ke hati Tuhan. Itu yang pertama. Kalau itu udah berantakan dalam hidup kita, maka siap-siaplah hidup rohani kita akan juga turun. Lalu yang kedua, apakah yang menghalangi kita untuk melakukan itu? Nah, kalau itu tadinya udah menjadi satu bagian dalam hidup kita, tiba-tiba hilang, berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang menghalangi untuk kita tetap melakukan itu. Mungkin kita tetap melakukan itu, tapi asal-asalan sebagai rutinitas. Kalau saya merasa bahwa setiap pagi itu saya terlalu rush, bangun, urus ini, beresin itu, harus cepet-cepet ke toko, nggak ada lagi benar-benar waktu untuk benar-benar intim sama Tuhan. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu mengalami itu semua, mengalami juga, Bapak Ibu boleh cek apa yang menghalangi Bapak Ibu untuk itu, dan mari kita sama-sama untuk kembali benar-benar intim lagi dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah tadi yang pertama, waktu khusus doa setiap hari. Yang kedua adalah rindu lebih mengenal Tuhan. Apakah kerinduan itu tetap masih ada? Saya ingat waktu pertama-tama saya bertobat, benar-benar baca firman Tuhan setiap hari. Bukan cuma sekedar membaca, merenungkan, dan juga berusaha untuk melakukannya. Tapi belakangan ini, ya jujur saya masih ikut grup baca Alkitab. Saya juga ya nggak bisa dibilang rutin sih, satu hari 1 atau 2 pasal. Tapi judulnya saya masih baca, tapi nggak rutin lagi. Nah, kalau kita mau mengenal Tuhan, kayaknya kita juga nggak bisa melakukan itu asal-asalan. Bukan sebagai satu bagian yang rutinitas dalam hidup kita, tapi benar nggak kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan? Kalau bagian pertama, waktu khusus untuk Tuhan itu juga hilang, lalu kedua, kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan juga mulai berkurang, hidup kita akan lebih jauh lagi dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah kepekaan kita akan suara Tuhan. Itu juga yang saya alami, karena saya udah jarang berkomunikasi dengan Tuhan, jarang intim dengan Tuhan, dan pasti otomatis kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan itu juga akan semakin lama semakin pudar. Dan itu akan membuat hidup rohani kita akan semakin turun, seperti yang saya alami beberapa waktu lalu. Dan jujur, saya saat ini juga masih berusaha untuk kembali. Dan saya juga nggak mau bahwa hidup saya akan semakin jatuh, ibaratnya saham akan semakin anjlok. Mari kita sama-sama bangkit lagi kalau ada di antara saudara-saudara sekalian juga yang mengalami hal itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga, adalah ketergantungan kita sama Tuhan. Nah, kalau kita semakin menjauh dari Tuhan, otomatis ketergantungan kita sama Tuhan juga akan semakin berkurang. Kita akan mulai mengandalkan diri kita sendiri, apa-apa kita mengambil keputusan sendiri. Kita nggak tanya Tuhan lagi, Tuhan saya harus bagaimana, tapi kita langsung memutuskan untuk diri kita sendiri, karena kita udah, ya gimana kita bisa mengandalkan bergantung sama Tuhan kalau kita nggak dekat sama Dia,
nggak peka akan suara dia. Ibarat anak lah, kalau anak dia dekat sama kita, intim sama kita, dia ada apa-apa pasti dia bergantung sama kita. Pasti dia akan mencari kita. Nah, kalau kita nggak dekat, kita nggak intim sama dia, ya kita nggak akan mengandalkan dia. Nah, saya cuma mau membagikan itu aja, dan sebagai ayat pengingat untuk saya sendiri juga bahwa kita harus berjaga-jaga akan hidup kerohanian kita. Adalah di 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita harus berjaga-jaga dalam arti yaitu kita harus lihat indikator rohani kita. Apabila ada yang menunjukkan bahwa ini menunjukkan arah menurun, maka kita harus cepat-cepat memperbaikinya. Dan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Cobaan boleh datang, apapun juga boleh menimpa hidup kita, tapi sebagai laki-laki kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Dan satu lagi, ingatlah bahwa hidup kita itu dikelilingi oleh banyak masalah, oleh si jahat yang berusaha merenggut kita dari kemuliaan Tuhan. Satu lagi ayat yang untuk mengingatkan kita adalah, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu ada di 1 Petrus 5 ayat 8. Mungkin singa dalam hidup kita bukan seperti singa yang kelihatan fisiknya. Singa dalam hidup kita itu bisa berbagai macam hal. Kekhawatiran hidup kita, masalah ekonomi, kesibukan kita, apapun juga bisa menjadi singa dalam hidup kita yang siap menelan kita. Nggak perlu sesuatu yang besar, tapi kadang-kadang sesuatu yang kecil itu semakin lama semakin menelan kita tanpa kita sadari. Maka itu sebabnya kita butuh indikator rohani untuk kita tetap bisa berjaga sehingga kita nggak semakin jatuh, semakin dalam dan dalam. Itu aja yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi satu bahan renungan untuk hidup kita, menjaga hidup rohani kita terutama, dan menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Terima kasih dan selamat menjalani hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau kami sudah boleh memulai hari ini Tuhan dengan satu renungan ya Bapa, untuk boleh menguatkan kami, untuk mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus terus berjaga-jaga di dalam segala keadaan apapun, karena kami dikelilingi si jahat yang berusaha merenggut hidup kami dari Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami. Roh Kudus, beri kami kekuatan, beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk boleh melihat segala kelemahan kami, dan kami boleh ada dalam penyertaan-Mu, boleh dikuatkan oleh Roh-Mu ya Bapa di dalam segala kelemahan kami. Karena tanpa Engkau, kami akan mudah jatuh, kami akan mudah tersesat ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu yang menjaga hidup kami sampai kami masih boleh ada di hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan berkati. Semangat. Bye-bye.